Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Aditya Busudawardhaniswara, nomor NIM 24095-11217. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kolibakteriosis pada ternak babi, yang mana penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Penyakit ini bisa menyerang hewan seperti babi, sapi, unggas, kambing, domba, serta dapat menular ke manusia. E. coli sendiri termasuk bakteri gram negatif berbentuk batang, bersifat fakultatif anaerob, melakukan flora normal khusus pada hewan maupun manusia. Namun sebagian restrict memiliki faktor virulensi seperti fibre juga toksin yang menjadikannya patogen mampu menyebabkan penyakit seperti yang kita akan bahas tentang kolibakteriosis pada babi. Kolibakteriosis pada babi seringkali menyerang anak babi pasca neonatal dan pasca sapi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli bersifat patogen. Penyakit ini penting karena menyebabkan diare hebat seperti mencar putih, dehidrasi, kematian tinggi terutama pada anak babi usia 0-3 minggu. Kerugian ekonomi ditimbulkan sangat besar, pertumbuhan lambat, serta tingginya biaya pengobatan. Seperti salah satu kasus yang terdapat pada Desa Biumata, Kecamatan Tiobenu, Provinsi NTT. Seperti pada gambar, terdapat babi berusia 2 minggu memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, suhu tubuh mencapai 41 derajat Celcius, kulit pucat, tidak terdapat kerompeng maupun lesi, dan juga konjungtivanya pucat, terdapat kotoran pada anus, terdapat kotoran pada preputium, dan juga kondisi ternak ini atau anak babi ini sedikit dalam keadaan sempoyongan. Adapun faktor penyebab pendugaan yaitu pada tempat atau kandang anak babi itu sendiri yang dalam keadaan kotor. Seperti pada gambar, tingginya kasus kolibakteriosis sangat dipengaruhi oleh kebersihan dan kemanajemen kandang, yang mana kandang yang lembab, jarang dibersihkan dan tidak terkena sinar matahari menyebabkan kambing hidup dan pakan terkontaminasi kotoran, sehingga menjadikan sumber penyebaran E. coli itu sendiri. Bakteri dapat menyebar melalui debu, pakan, air minum, dan puting susu, serta mampu bertahan di dalam kandang kurang lebih semingguan, sehingga mudah untuk menginfeksi anak babi itu sendiri. Adapun mekanisme bagaimana bakteri atau penyakit ini bisa menular ke anak babi, yang dimana yang pertama masuknya bakteri itu sendiri. Babi terkontaminasi Escherichia coli tipe ETC, yang dimana dari lingkungan yang kotor, air, dan feses yang terkontaminasi, bakteri masuk lewat mulut. Yang kedua, menempel di usus, yang dimana E. coli memiliki alat penempel berupa villi yang membuatnya bisa melekat pada dinding usus. Yang ketiga, pastinya bakteri ini berkembang biak. Setelah menempel, bakteri berkembang biak dengan cepat di permukaan usus. Serta yang terakhir, menghasilkan racun atau toksin itu sendiri. Yang di sini seperti enterotoksin, LT, dan juga ST, menyebabkan keluarnya air dan garam dari sel usus yang menyebabkan diare cair dan dehidrasi. Yang kedua ada Sigalite, yang dimana merusak pembuluh darah, menyebabkan pembengkakan atau edema di kelopak mata, wajah, dan juga otak. Adapun gejala-gejala yang anak babi terkontaminasi bakteri ini, yang dimana adanya gangguan pencernaan seperti diare berwarna putih, bahkan adanya tanda dehidrasi, babi lemas, tidak mau makan, serta kelopak mata kecekung dan tubuhnya lesu. Gejala seperti edema seringkali timbul, seperti pembengkakan di kelopak mata, wajah, dan juga motilitas atau kejang-kejang mendadak pada kasus-kasus yang parah. Adapun cara-cara penularan dari bakteri ini yaitu dengan melalui mulut atau oral, yang dimana air yang diminum terkontaminasi, pakan yang tercemar, serta lantai yang peralatan kandang yang kotor. Yang kedua, bisa dari induk itu sendiri. Anak babi bisa tertular saat menyusui, yang dimana puting induknya terkontaminasi saat lahir, lingkungannya kotor. Adapun kontak langsung antar babi, yang dimana babi sehat bisa tertular dari kontak babi dengan melalui moncong yang kotor ataupun percikan air liur. Yang terakhir bisa melalui peralatan di lingkungan kandang itu sendiri seperti ember, sekop, serta pakaian pekerja kandang yang tidak bersih yang terkontaminasi bakteri E. coli itu sendiri. Adapun penanganan bila anak babi ini sudah terkontaminasi dari bakteri E. coli itu sendiri. Adapun langkah-langkah penanganan yang dapat dan dilakukan yaitu rehidrasi cepat, yang dimana cairan elektrolit oral atau melalui injeksi jika dehidrasi itu berat. Yang kedua, pemberian antibiotik perlu berdasarkan hasil uji kepekaan. Penting menghindari penggunaan antibiotik yang sudah
banyak resistensi. Yang ketiga, menggunakan probiotik dan juga suplemen imunomodulator, yang dimana suplemen ini bisa berupa Bacillus beta-glucan, yang dimana susu transgenik yang mengandung lizozim terbukti dapat mengurangi kepekaan diare, yang dimana jumlah E. coli patogenik dan memperbaiki integritas usus. Adapun bila kita ingin melakukan pencegahan, dapat melakukan sanitasi dan juga manajemen lingkungan, yang dimana kita harus menjaga kebersihan kandang, air bersih, dan juga kebersihan pakan serta peralatan yang ada di kandang. Yang kedua, kolostrum, yang dimana pastikan anak babi dapatkan ASI yang memadai saat setelah lahir agar imunnya pasif. Vaksinasi induk terhadap strain TIAC, yang dimana induk sendiri perlu melakukan vaksin agar antibodi diteruskan ke anak. Yang selanjutnya ada kontrol penggunaan antibiotik, yang dimana regulasi dan monitoring agar resistensi bisa ditekan. Yang selanjutnya, perhatikan pakan dan nutrisi. Pakan ini penting. Jika pakan tercemar, maka seluruh ternak-ternak bisa terkontaminasi bakteri E. coli itu sendiri. Dan juga yang terakhir, dengan cara manajemen stres, yang dimana perlu diperhatikan faktor-faktor di luar itu seperti suhu kandang, kepadatan pengadaan pakan, transisi dari menyusui ke sapi, harus semuanya diperhatikan dengan baik. Nah, dari semua penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa kolibakteriosis pada babi itu sendiri merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen, terutama tipe ETC dan juga APEC dan STEC, yang dimana menyerang anak babi pada masa neonatal dan pasca sapi, yang dimana infeksi terjadi saat bakteri masuk melalui mulut, menempel saat epithel usus menggunakan fimbriate, lalu berkolaborasi menjadi kolonisasi dan juga menghasilkan toksin. Toksin ini terus berkembang dan mengganggu keseimbangan ion dan menyebabkan peningkatan sekresi cairan ke lumen sehingga timbul diare cair, dehidrasi, dan juga acidosis metabolik. Pada STIC, toksin juga merusak pembuluh darah, menimbulkan edema atau pembekakan. Penyakit ini menyebabkan kematian tinggi pada anak babi, kerugian ekonomi besar, dan juga perlu pencegahan terbaik dilakukan melalui sanitasi kandang, pemberian kolostrum cukup, dan juga vaksinasi induknya, serta manajemen pakan dan lingkungan yang baik untuk menghambat penyakit dan infeksi dari bakteri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan saya ucapkan terima kasih.